Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Ibu Yulia Hamdaini Putri, SEMSI, selaku dosen pembimbing mata kuliah Komunikasi Bisnis dan Negosiasi kelas B, Manajemen Indralaya, Universitas Sriwijaya, dan rekan-rekan lainnya. Kami dari kelompok 5, di sini kami akan memaparkan presentasi kami mengenai tren penjualan dan kekuatan merek. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama saya sendiri, Bintang Audrey Seina, lalu yang kedua Dilan Tirta Aditama, ketiga Lutfi Mandatama, keempat Ratu Indah, dan yang terakhir kelima Venya Chris Angelin. Baik, untuk materi pertama akan dipresentasikan oleh rekan saya. PT World Innovative Telecommunication. Oppo adalah salah satu merek ponsel cerdas termuka di dunia yang mengkhususkan diri pada ponsel kamera berkualitas tinggi dan teknologi fotografi seluler canggih yang digunakan oleh lebih dari 200 juta orang di seluruh dunia. Kerangka kerja identitas merek baru untuk Oppo yang memperkenalkan jenis logo dan monogram yang diperbarui dan membantu merek tersebut berkembang karena memperluas jangkauannya di pasar baru dan yang sudah ada. Program ini mencakup sistem warna yang diperluas dan sistem tata letak visual, serta disebut jenis huruf khusus, Opposen dalam bahasa Cina, Sirilik, dan Latin. Pembaruan visual berkisar dari perubahan dinamis hingga mengoptimalan halus dan bertepatan dengan peluncuran seni Reno baru Oppo. Tren penjualannya, Oppo mengirimkan 1,8 juta unit smartphone selama kuartal 1 sampai 2002 dan membukukan pangsa pasar 20,3%. Angka ini turun 26,8% dibanding kuartal yang sama pada 2021 dengan pengiriman 2,5 juta unit dari pangsa pasar 22,8%. Penurunan ini menurut IDC karena pangsa Oppo untuk segmen 5G kuartal 1 ke 2022 3,7%, lebih rendah dibanding kuartal yang sama tahun sebelumnya, 26,4%. Adapun pencapaian Oppo kuartal ini didorong oleh model Oppo A95 dan A76 sebagai pendorong utama, didukung oleh model lain yang dirilis pada kuartal yang sama. Kekuatan mereknya memproduksi HP sesuai selera pasar. Selain itu, desainnya menarik pelanggan, serta memiliki strategi marketing bagus dan memiliki fungsional dan keunggulan di sektor tertentu. Baik, untuk selanjutnya yakni PT Samsung Electronics. PT Samsung ini adalah sebuah perusahaan elektronik multinasional yang berkantor pusat di distrik Yongtong, Suwon, Korea Selatan. Samsung Electronics memiliki pabrik perakitan dan jaringan penjualan di 74 negara, dengan jumlah pekerja sekitar 275.000 orang. Perusahaan ini adalah produsen elektronik konsumen dengan pendapatan terbesar di dunia. Hingga 2019, Samsung Electronics adalah perusahaan teknologi dengan pendapatan terbesar kedua di dunia, dan kapitalisasi pasarnya mencapai 520,65 miliar dolar, sehingga menjadi yang terbesar ke-12 di dunia. Adapun tren penjualan Samsung menurut
IDC atau International Data Corporation, pada kuartal 1 2022, Samsung mengirimkan 2,1 juta unit smartphone di Indonesia dan meraih pangsa pasar sebesar 23,3%. Angka ini tumbuh 2,9% dibanding kuartal yang sama pada tahun 2021, dengan pengiriman 2 juta unit dan pangsa pasar 18,7%. Pencapaian ini diraih Samsung setelah merilis beberapa model smartphone, termasuk model flagship seperti Galaxy S22 series. Smartphone lainnya yang turut mewarnai pengiriman Samsung pada kuartal ini yaitu Galaxy A03 dan Galaxy A series lainnya. Lebih rinci, IDC mengatakan bahwa Galaxy A53 5G, A52s 5G, dan Galaxy S22 series berkontribusi meningkatkan pangsa pasar Samsung untuk segmen 5G di Indonesia hingga 40%. Adapun kekuatan merek Samsung, yakni yang pertama nama dan jenis-jenis produknya mudah diingat, kedua memiliki persepsi terkait kualitas yang baik, ketiga pencitraan dari merek yang sangat berkesan, dan yang terakhir memiliki hak paten serta akses-akses yang legal sehingga mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah Apple Inc. Apple Inc. adalah perusahaan teknologi multinasional yang berpusat di Cupertino, California, yang merancang, mengembangkan, dan menjual barang elektronik kepada konsumen, perangkat lunak komputer, dan layanan daring. Perangkat keras yang diproduksi Apple meliputi telepon pintar iPhone, komputer tablet iPad, komputer pribadi Mac, pemutar media portable iPod, jam pintar Apple Watch, pemutar media digital Apple TV, dan pengeras suara pintar HomePod. Perangkat lunak yang diproduksi Apple meliputi sistem operasi Mac OS dan iOS, pemutar media iTunes, penjelajah web Safari, dan perangkat kreativitas dan produktivitas iLife dan iWork, serta berbagai aplikasi profesional seperti Final Cut Pro, Logic Pro, dan Xcode. Layanan daringnya meliputi iTunes Store, iOS, iOS App, dan Mac App Store, Apple Music, dan iCloud. Tren penjualan. Apple Inc. membukukan pendapatan kuartal keempat fiskal pada 2022 ini sebesar 90,1 miliar dolar, naik 8% secara tahunan. Raihan pendapatan ini di atas proyeksi analisis. Sementara itu, Apple mencatat laba bersih per saham sebesar 1,29 US dollar, melampaui rata-rata proyeksi analisis sebesar 1,26 US dollar per saham. Kinerja moncer ini ditopang oleh lonjakan penjualan Mac berkat banyak perusahaan di berbagai belahan dunia yang menerapkan sistem kerja dari rumah dan hybrid saat pandemi. Tercatat pendapatan Apple sebesar 11,5 miliar US dollar dari Mac. Kekuatan merek Apple. 5 keunggulan merek Apple. Yang pertama adalah sistem keamanan data yang tinggi. Yang kedua, kamera terbaik di kelasnya. Yang ketiga, memiliki ekosistem yang besar. Yang keempat, layanan purna jual terbaik. Yang kelima, memiliki kesan prestige atau mewah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Xiaomi Incorporation atau lebih kenal sering kita dengar itu Xiaomi. Xiaomi sendiri adalah perusahaan elektronik swasta dari Tiongkok yang berkantor pusat di Beijing yang didirikan pada tahun 2010. Xiaomi merupakan distributor telepon cerdas terbesar ketiga di dunia yang di bawah Samsung dan Apple yang merancang, mengembangkan, dan menjual telepon cerdas, aplikasi seluler, dan elektronik konsumen. Nah, pada sekarang perusahaan Xiaomi sendiri telah bernilai lebih dari 100 miliar US dollar dan memiliki lebih dari 30 karyawan di seluruh dunia. Next.
menurut tren penjualan smartphone Xiaomi ini selalu terus naik dari tahun ke tahun. Dapat kita lihat pada penjualan smartphone Xiaomi secara global pada tahun 2019 terjual hingga 125 juta unit smartphone. Nah, pada tahun 2020 Xiaomi juga mengalami kenaikan walaupun terjadi adanya pandemi, penjualan smartphone Xiaomi tetap naik. Pada tahun 2020 terjual 140 juta unit smartphone secara global dan pada tahun 2021 Xiaomi terjual hingga 191 juta unit smartphone secara global. Selanjutnya next. Nah, kekuatan dari brand Xiaomi ini sendiri ada beberapa. Yang pertama itu Xiaomi ini memiliki harga murah dan berkualitas. Xiaomi ini dikenal dengan harga kaki 5 dengan kualitas bintang 5. Ponsel buatan Xiaomi ini memiliki harga lebih murah dibandingkan dengan merek lain dengan spesifikasi yang sama. Yang kedua itu ada MIUI. MIUI sendiri adalah sistem Android. Nah, Xiaomi di sini memiliki sistem Android sendiri yaitu MIUI yang dipakai. MIUI ini sangat khas. MIUI ini memiliki fitur tampilan yang menarik dan mudah digunakan. Fitur-fitur ini menawarkan lebih dari sekedar mengandalkan Android bawaan. Yang ketiga ada ekosistem yang luas. Nah, Xiaomi tidak hanya memproduksi smartphone, Xiaomi juga memproduksi banyak dari inovasi teknologi lain, mulai dari TV. Nah, mayoritas teknologi dari Xiaomi ini dapat dikontrol menggunakan smartphone Xiaomi dan dapat diawasi. Selanjutnya, next. Nah, selanjutnya ini ada layanan tambahan. Nah, Xiaomi sini ada banyak layanan tambahan yang bisa dapat digunakan oleh dari HP Xiaomi. Yang mulai dari layanan tambahan Mi Message, ada Mi Cloud, hingga Mi Account. Tentunya ini akan berguna bagi pengguna smartphone Xiaomi. Yang kelima ada klasifikasi smartphone. Nah, dalam klasifikasi smartphone, Xiaomi ini memiliki tingkat level yang jelas, mulai dari entry level hingga flagship. Masing-masing smartphone ini dibekali dengan spesifikasi yang bertingkat, sehingga pengguna tak bingung memilih smartphone yang sesuai kebutuhan dan sesuai dana yang dimiliki oleh konsumen. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya itu ada perusahaan Vivo. Vivo Technology adalah sebuah perusahaan elektronika asal Dongguan, Guangdong, Tiongkok yang didirikan tahun 2009. Perusahaan ini ialah anak dari BBK Elektronik yang dikomandoi oleh Shenwei. Perusahaan ini juga adalah memproduksi ponsel pintar, perangkat sandang, dan layanan berbasis digital. Ekspansi internasional Vivo dimulai pada tahun 2014 dengan memasuki pasar Thailand. Vivo mengumumkan rencana perluasan penjualan ke pasar Eropa. Melansir halaman profil perusahaan Vivo yang resmi, sampai detik ini Vivo telah memiliki lebih dari 400 juta pengguna yang tersebar di 50 negara dan wilayah. Pada 17 Desember 2020, Vivo membuat lompatan besar dengan menjalin kerjasama dalam jangka panjang dengan Zeiss. Tujuan kerjasama ini adalah untuk mengembangkan inovasi teknologi pencitraan seluler. Zeiss sendiri merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi sistem optik dan optoelektronika. Next. Penjualan pada perusahaan Vivo berdasarkan riset IDC, Vivo mengirimkan 1,5 juta smartphone pada kuartal pertama tahun 2022 dan meraih pangsa pasar 17,1%. Pencapaian ini tercatat turun 11,8% dibanding kuartal yang sama pada 2021. Dengan pengiriman 1,8 juta unit dan pangsa pasar 16%. Merek smartphone asal Tiongkok ini menguasai pangsa pasar 17,8% pada kuartal 2 tahun 2022, naik dibandingkan 16,6% pada kuartal pertama tahun 2021. Walaupun begitu, pengiriman
ponsel Vivo sebenarnya turun pada kuartal 2 2022 menjadi 1,7 juta unit dibandingkan kuartal pertama tahun 2021 sebanyak 1,8 juta unit. Yang kedua ada kekuatan merek. Yang pertama itu hadir dengan berbagai inovasi. Satu yang membuat handphone Vivo menarik adalah karena Vivo terkenal sebagai vendor yang tergolong inovatif. Tim pengembangan dan penelitian Vivo tergolong bagus, bahkan bisa jadi pionir dalam menghadirkan berbagai teknologi terkini. Yang kedua itu keunggulan di sektor kamera. Keunggulan kamera dari handphone Vivo tidak hanya di kamera depan saja. Mereka tidak hanya mengandalkan Vivo V-Series untuk berjualan di Indonesia. Mereka juga menghadirkan Vivo X-Series yang menawarkan pengalaman fotografi dan videografi yang lebih baik. Yang ketiga itu selalu tampil dengan desain yang menarik. Daya tarik handphone Vivo lainnya adalah di bagian desain. Desain ponsel Vivo dari yang termurah sampai yang mahal punya daya tarik desain tersendiri. Warna desain yang ditawarkan cenderung menarik dan menjadi nilai jual yang tersendiri. Yang keempat ada teknologi dual engine fast charging. Salah satu teknologi yang memungkinkan pengisian baterai lebih cepat dan pengisian konvensional. Hal ini berkat adanya dua chip pengisian daya di dalamnya yang dapat didistribusikan tegangan sehingga lebih cepat dari pengisian konvensional. Yang terakhir itu ada handphone Vivo itu memiliki branding yang kuat. Kelebihan handphone Vivo itu termasuk merek yang berhasil bermain cantik. Meskipun Vivo juga mengiklankan produknya dengan cukup masif, artis-artis besar yang digaetnya memiliki efek yang lebih pada brand. Next. Nah, berikut ini adalah tren penjualan pada kuartal kedua. 5 perusahaan teratas dalam pengiriman atau shipment, pangsa pasar, dan pertumbuhan. Yang pertama itu ada perusahaan Samsung, yang kedua Oppo, 3 Vivo, 4 Xiaomi, dan terakhir itu ada Realme. Ini merupakan kuartal pertama tahun 2022. Next. Pada kuartal kedua itu yang pertama adalah perusahaan Oppo, yang kedua Samsung, 3 Vivo, 4 Xiaomi, dan 5 Realme. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yakni penggunaan visualisasi dalam presentasi. Dr. John Medina, seorang ahli tentang cara kerja otak, mengatakan dalam bukunya yang terkenal dengan Brain Rules bahwa otak manusia tidak menyukai sesuatu yang membosankan. Orang tidak bisa fokus pada hal-hal yang membosankan. Melalui visualisasi yang baik, presentasi menjadi lebih mudah untuk disajikan. Audiens tidak bosan karena visual yang ditampilkan mengajak mereka untuk berpikir, memahami, dan akhirnya membayangkan apa yang dijelaskan. Berikut adalah kelebihan dari memakai visualisasi. Yang pertama, adanya contoh visual yang membuat materi yang disajikan lebih menarik. Yang kedua, memperlancar pemahaman sehingga materi yang disampaikan dapat lebih mudah dipahami. Yang ketiga, memperkuat daya ingat. Adapun kekurangan dari visualisasi, yang pertama, visual yang terbatas karena hanya beberapa gambar yang mewakili isi materi. Yang kedua, kurang praktis karena membutuhkan waktu lama untuk membuatnya. Yang ketiga, bila visual tidak sesuai, maka audiens dapat kurang memahami materi. Selanjutnya, mengapa masih banyak pembicara yang kurang menerapkan visualisasi dalam presentasi mereka? Yang pertama, menurut kami yakni membutuhkan waktu yang lama untuk membuat dan mencari visualisasi yang sesuai. Yang kedua, media visualisasi hanya dipandang sebagai alat bantu, sehingga pembicara merasa sudah cukup presentasi hanya dengan tulisan ataupun audio. Dan yang terakhir yakni fasilitas yang kurang memadai seperti laptop yang kurang memadai. Baik, demikian presentasi dari kami. Kami minta maaf jika ada kesalahan dan kekurangan kata. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.